Sebelum pengepungan umat Islam pada tahun 764, wilayah Georgia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan besar di wilayah Kaukasus dan Timur Tengah. Berikut adalah gambaran umum sejarah Georgia sebelum periode tersebut. Di pantai barat Georgia modern, berdiri kerajaan Kolkis yang dikenal dalam mitologi Yunani sebagai tempat bulu domba emas. Di bagian timur Georgia, terbentuk kerajaan Iberia, Kartli, yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Georgia. Pada abad pertama, sebelum Masehi, kerajaan Iberia menjadi negara klien Kekaisaran Romawi. Namun wilayah ini sering menjadi medan perebutan kekuasaan antara Romawi dan Kekaisaran Parthia, kemudian Sasanid Persia. Pada abad keempat Masehi, Raja Mirian ketiga dari Iberia memeluk Kristen, menjadikan Georgia salah satu negara Kristen pertama di dunia. Gereja Ortodoks Georgia menjadi elemen penting dalam identitas nasional. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Georgia berada di bawah pengaruh Bizantium di barat dan Kekaisaran Sasania di timur. Pertempuran sengit antara Bizantium dan Persia Sasanid terjadi di Georgia. Wilayah ini seringkali berubah tangan di antara dua kekuatan tersebut. Invasi oleh kekhalifahan Arab dimulai. Wilayah Georgia mulai merasakan tekanan dari pasukan Muslim Arab. Pada abad ke-7, bagian timur Georgia, Iberia, jatuh ke tangan kekhalifahan Umayyah. Georgia dipaksa membayar pajak, jizyah, tetapi tetap mempertahankan sebagian besar otonomi dalam urusan internal dan agama. Di sisi barat, wilayah Kolkis masih mempertahankan kemerdekaannya dengan hubungan yang lebih erat dengan Kekaisaran Bizantium. Pada pertengahan abad ke-8, Kekhalifahan Abbasiyah menggantikan Umayyah dan memperkuat kendali mereka di Kaukasus. Tahun 764, umat Islam mulai mengepung wilayah utama Georgia, kemungkinan Tbilisi atau kota besar lainnya, dalam upaya untuk memperkuat kekuasaan mereka di kawasan tersebut. Georgia berada di tengah-tengah kekuatan besar, Kekhalifahan Abbasiyah di selatan dan Bizantium di barat. Raja-raja lokal berusaha memanfaatkan persaingan antara dua kekuatan tersebut untuk mempertahankan otonomi. Sejarah Georgia sebelum pengepungan umat Islam tahun 764 adalah kisah tentang pertahanan budaya Kristen, pengaruh Bizantium dan Persia, serta awal dominasi Arab di wilayah Kaukasus. Konflik geopolitik yang konstan membentuk karakter wilayah tersebut sebagai pusat pertemuan berbagai peradaban besar. Dan pengepungan Georgia oleh umat Islam pada tahun 764 versi sumber Islam. Pada tahun 764 Masehi, wilayah Georgia, terutama kota Tbilisi, ibu kota historis Iberia, Kartli, mengalami pengepungan oleh pasukan Muslim di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Pengepungan ini merupakan bagian dari upaya kekhalifahan untuk memperkuat kendali atas wilayah Kaukasus yang strategis secara geopolitik dan ekonomis. Setelah Kekhalifahan Abbasiyah menggantikan Kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 Masehi, para Khalifah Abbasiyah mulai memperketat kendali atas wilayah perbatasan di Kaukasus. Georgia merupakan wilayah yang penting karena menjadi jalur perdagangan antara Timur Tengah, Bizantium, dan dunia Eropa Timur. Kota Tbilisi, disebut Tiflis dalam sumber-sumber Arab, menjadi pusat penting dalam perdagangan dan strategi militer. Pada tahun 764 Masehi, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Sulaiman bin Yazid, seorang gubernur Abbasiyah di wilayah Kaukasus, melancarkan kampanye militer besar untuk menaklukkan wilayah Kartli dan memperketat kontrol atas Tbilisi. Pasukan Muslim mengepung kota, memotong jalur pasokan, dan melakukan serangan sporadis untuk memaksa kota menyerah. Penguasa lokal Georgia
dan penduduk Kristen melakukan perlawanan sengit. Dukungan dari Kekaisaran Bizantium terbatas, karena Kekaisaran sedang menghadapi masalah internal dan ancaman dari bangsa lain. Setelah pengepungan panjang dan perlawanan keras dari pihak Georgia, Tbilisi akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim. Pemerintahan Abbasiyah di Tbilisi. Abbasiyah mendirikan pemerintahan yang diawasi oleh seorang amir, gubernur Muslim. Kota Tbilisi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah dan dikenal sebagai pusat administratif dan komersial di Kaukasus. Penduduk Kristen diizinkan untuk tetap menjalankan agama mereka dengan syarat membayar jizyah, pajak bagi non-Muslim sesuai dengan hukum Islam. Tbilisi berkembang menjadi kota kosmopolitan di bawah kendali Abbasiyah dengan masjid-masjid besar dan pusat perdagangan yang makmur. Pengaruh budaya Islam mulai terlihat dalam seni, arsitektur, dan kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut. Wilayah Georgia tetap menjadi daerah yang sering bergejolak, dengan pemberontakan berkala melawan otoritas Abbasiyah. Dalam catatan sejarawan Muslim seperti Al-Tabari dan Ibn Al-Athir, pengepungan dan penaklukan Tbilisi digambarkan sebagai kemenangan penting bagi Kekhalifahan Abbasiyah dalam mengamankan perbatasan utara mereka. Penaklukan ini sering disebut sebagai bagian dari jihad melawan wilayah non-Muslim di utara Kekhalifahan. Penduduk Kristen disebutkan diperlakukan sesuai dengan prinsip dhimmi dalam hukum Islam yang menjamin perlindungan dengan syarat membayar pajak khusus. Pengepungan Georgia pada tahun 764 Masehi menandai titik penting dalam hubungan antara Kekhalifahan Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan Georgia. Meskipun Georgia tidak sepenuhnya berada di bawah kendali langsung, Kekhalifahan, pengaruh Islam, tetap bertahan di kawasan itu selama beberapa abad berikutnya, terutama di kota Tbilisi. Bukan berapa kondisi Georgia pada pengepungan oleh umat Islam tahun 764 versi sumber Islam. Pengepungan wilayah Georgia, Kartli, Iberia oleh pasukan Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 764 Masehi menggambarkan situasi yang kompleks di wilayah Kaukasus. Dari sudut pandang sumber-sumber Islam, kondisi Georgia saat itu dapat diuraikan dalam beberapa aspek berikut. Sebelum pengepungan, Georgia terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil dan kepangeranan, termasuk Kartli, Iberia, di timur dan Abkhazia di barat. Meskipun memiliki raja-raja lokal, sebagian besar wilayah Georgia berada di bawah pengaruh dua kekuatan besar, Kekaisaran Bizantium di barat dan Kekhalifahan Abbasiyah di selatan. Penguasa Kartli saat itu berada dalam posisi yang sulit, mencoba menjaga otonomi sambil menghadapi tekanan dari Abbasiyah dan Bizantium. Beberapa sejarawan Muslim seperti Al-Tabari menyebut adanya perpecahan internal di kalangan penguasa Georgia yang dimanfaatkan oleh Abbasiyah untuk memperluas pengaruh mereka. Sebagian besar penduduk Georgia memeluk agama Kristen Ortodoks sejak abad keempat Masehi. Gereja Ortodoks Georgia memainkan peran penting dalam menjaga identitas nasional. Masyarakat Georgia terbagi ke dalam kelas-kelas sosial yang kuat, dengan bangsawan feodal yang memegang kekuasaan besar atas tanah dan penduduk petani. Sebelum pengepungan, beberapa wilayah Georgia sudah berada di bawah pengaruh Abbasiyah dan membayar jizyah sebagai tanda tunduk kepada kekuasaan Muslim. Namun, resistensi terhadap pemerintahan Muslim masih cukup kuat. Sumber-sumber Muslim menggambarkan penduduk Georgia sebagai orang yang berani dalam pertempuran, religius, dan memiliki kebanggaan nasional yang kuat. Georgia memiliki posisi geografis yang sangat penting sebagai jalur perdagangan antara Asia Tengah, Persia, Bizantium, dan Eropa Timur. Wilayah ini kaya akan hasil pertanian, logam, dan tekstil.
pengepungan menyebabkan gangguan signifikan dalam perdagangan dan kehidupan ekonomi penduduk setempat. Sejarawan Muslim sering menyebut Tbilisi, Tiflis, sebagai kota yang kaya dan makmur, yang menjadi salah satu alasan penting mengapa Kekhalifahan Abbasiyah berupaya menguasainya. Kota-kota besar di Georgia, termasuk Tbilisi, memiliki benteng yang kokoh dan pertahanan alami yang diperkuat oleh medan pegunungan Kaukasus. Tentara Georgia terdiri dari pasukan yang loyal kepada penguasa lokal, tetapi jumlah dan persenjataannya terbatas dibandingkan dengan pasukan Abbasiyah yang lebih terorganisir. Kekaisaran Bizantium tidak dapat memberikan dukungan penuh kepada Georgia karena sibuk dengan ancaman di wilayah lain. Sejarawan Muslim menyoroti ketangguhan pertahanan Tbilisi dan perlawanan keras dari penduduknya meskipun terkepung dalam waktu yang lama. Penduduk Georgia yang mayoritas Kristen mempertahankan kota mereka dengan gigih sebagai bentuk perlindungan atas tanah air dan agama mereka. Ada harapan bahwa Bizantium akan mengirim bala bantuan untuk mematahkan pengepungan, meskipun bantuan itu tidak pernah datang dalam skala yang signifikan. Dalam beberapa catatan, semangat juang penduduk Georgia dipuji sebagai berani dan penuh tekad, meskipun pada akhirnya mereka harus menyerah karena pengepungan yang panjang dan kehabisan sumber daya. Setelah pengepungan yang panjang dan penuh penderitaan, pasukan Abbasiyah berhasil merebut Tbilisi. Abbasiyah menunjuk seorang amir, gubernur Muslim, untuk memerintah wilayah tersebut, tetapi beberapa penguasa lokal tetap diizinkan memegang kekuasaan di bawah pengawasan Abbasiyah. Penduduk non-Muslim diharuskan membayar pajak jizyah sebagai bagian dari perjanjian damai. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, Tbilisi berkembang sebagai pusat perdagangan dan administrasi penting di wilayah Kaukasus. Dari perspektif sumber Islam, kondisi Georgia pada tahun 764 Masehi, sebelum dan selama pengepungan, mencerminkan 1. Kelemahan akibat fragmentasi politik dan keterbatasan militer. 2. Ketahanan sosial dan semangat perlawanan yang kuat. 3. Pentingnya posisi strategis Tbilisi sebagai pusat perdagangan dan administrasi. 4. Dominasi Abbasiyah membawa stabilitas ekonomi, tetapi juga beban pajak bagi penduduk Kristen lokal. Pengepungan ini bukan hanya sekadar peristiwa militer, tetapi juga simbol dari perubahan geopolitik dan integrasi Georgia ke dalam orbit ekonomi dan politik Kekhalifahan Abbasiyah. Pengepungan Georgia, terutama Tbilisi Tiflis, pada tahun 764 Masehi oleh pasukan Kekhalifahan Abbasiyah dipimpin oleh Sulaiman bin Yazid atau pemimpin militer Abbasiyah lainnya menurut beberapa sumber. Strategi militer yang diterapkan oleh pasukan kaum muslimin menunjukkan kecerdikan dalam taktik pengepungan serta pemahaman mendalam tentang medan dan dinamika politik di wilayah Kaukasus. Pasukan Muslim mengepung kota Tbilisi dari semua sisi, memutus jalur pasokan makanan, air, dan bantuan militer dari wilayah sekitar. Mereka memastikan bahwa jalan-jalan utama yang menghubungkan Tbilisi dengan kerajaan tetangga dan Kekaisaran Bizantium diawasi dengan ketat. Pasukan Muslim menggunakan mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang titik lemah pertahanan kota dan kekuatan militer Georgia. Beberapa catatan menunjukkan bahwa blokade ini berjalan efektif dan menyebabkan kelaparan serta kelelahan di pihak penduduk Georgia. Pasukan Muslim sengaja memperpanjang pengepungan untuk menguras persediaan logistik kota dan melemahkan semangat juang penduduk. Pasukan Muslim melakukan serangan kecil ke titik-titik lemah di tembok kota untuk menguji pertahanan sambil menghindari pertempuran frontal yang merugikan. Pasukan Muslim menggunakan teknologi pengepungan seperti manjanik, ketapel besar, dan ar-raqabah, alat pendobrak gerbang, untuk merusak dinding kota dan membuka celah di benteng pertahanan. Sumber Islam
Catatan menunjukkan bahwa mesin pengepungan Abbasiyah memberikan tekanan psikologis dan fisik yang signifikan terhadap penduduk yang bertahan. Sebelum melakukan serangan penuh, pasukan Muslim sering menawarkan perdamaian dengan syarat tunduk kepada kekuasaan Abbasiyah dan membayar jizyah. Ini dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah yang berlebihan. Penyebaran informasi tentang kekuatan militer, kekhalifahan Abbasiyah, dan hukuman bagi kota yang menolak tunduk sering digunakan sebagai taktik untuk mematahkan moral penduduk. Abbasiyah mencoba membangun hubungan dengan kelompok-kelompok kecil atau pemimpin lokal yang mungkin bersedia berpihak kepada mereka untuk memperlemah kohesi pertahanan Georgia. Strategi ini tercatat sebagai bagian penting dari kampanye Abbasiyah dalam menghadapi wilayah yang kuat secara militer tetapi terpecah secara politik. Jenderal Muslim seperti Sulaiman bin Yazid dikenal karena keterampilan taktis dan kemampuannya dalam mengatur pasukan. Tentara Abbasiyah terdiri dari berbagai suku dan bangsa, Arab, Persia, Turki, yang masing-masing memiliki keahlian tempur spesifik seperti pemanah, kavaleri, dan infanteri berat. Kavaleri ringan Muslim digunakan untuk memblokir bala bantuan dan memutus jalur komunikasi musuh. Penekanan pada disiplin, kepatuhan pada pemimpin, dan koordinasi antar unit militer diakui sebagai keunggulan pasukan Muslim dalam kampanye ini. Abbasiyah memahami bahwa Georgia saat itu tidak bersatu penuh dan memiliki konflik internal antara penguasa lokal. Pasukan Muslim menggunakan taktik provokasi untuk memecah perhatian garnisun Georgia dan memancing kesalahan strategis. Taktik ini dianggap berhasil karena pasukan Abbasiyah mampu meredam serangan balasan dan menjaga fokus pada pengepungan. Setelah pengepungan panjang yang berhasil melemahkan pertahanan kota, pasukan Abbasiyah melancarkan serangan besar dari beberapa arah untuk memecahkan garis pertahanan. Celah di dinding benteng atau gerbang yang rusak akibat serangan mesin pengepungan menjadi titik fokus serangan akhir. Setelah berhasil menerobos pertahanan, pasukan Muslim membersihkan sisa-sisa perlawanan di dalam kota. Penaklukan ini sering digambarkan sebagai kemenangan strategis yang diraih melalui kombinasi pengepungan yang ketat, kesabaran, dan serangan yang terorganisir dengan baik. Abbasiyah menunjuk seorang amir untuk memerintah Tbilisi dan wilayah sekitarnya. Penguasa lokal masih diberi hak untuk memerintah dengan syarat tunduk pada kekuasaan kekhalifahan. Penduduk non-Muslim diperintahkan untuk membayar jizyah, tetapi keamanan dan kebebasan beribadah dijamin. Strategi militer pasukan kaum muslimin dalam pengepungan Georgia pada 764 Masehi mencakup 1. Blokade total untuk memutus suplai logistik dan bantuan. 2. Pengepungan jangka panjang yang bertujuan menguras sumber daya lawan. Ketiga, penggunaan mesin pengepungan untuk melemahkan pertahanan. Keempat, taktik diplomasi untuk mengurangi perlawanan. Kelima, eksploitasi kelemahan internal dan perpecahan politik di pihak musuh. 6. Serangan akhir yang terkoordinasi dan mematikan. Penaklukan ini menunjukkan efektivitas strategi Abbasiyah dalam menghadapi musuh yang kuat dan terlindungi oleh benteng kokoh serta medan yang sulit. Setelah pengepungan dan penaklukan Tbilisi, Tiflis, oleh pasukan kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 764 Masehi, kondisi Georgia mendapat perhatian dari sejumlah ilmuwan Muslim dan ulama Islam. Mereka melihat wilayah tersebut tidak hanya sebagai daerah yang penting secara strategis dan ekonomi, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki keragaman budaya dan agama yang menarik. Al-Tabari mencatat penaklukan Tbilisi sebagai pencapaian penting Abbasiyah dalam memperluas kekuasaan di Kaukasus. Al-Tabari
menggambarkan bagaimana pemerintahan Muslim di Tbilisi membawa stabilitas ekonomi dan keteraturan administratif. Ia menyoroti perlakuan adil terhadap penduduk Kristen yang tetap diizinkan untuk mempraktikkan agama mereka dengan membayar jizyah. Penduduk Tiflis, meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim, tetap memegang teguh keyakinan mereka, sementara kaum Muslim membawa keteraturan dalam perdagangan dan kehidupan sosial. Al-Baladuri dalam karyanya Futuh al-Buldan menjelaskan penaklukan ini sebagai bagian dari jihad dan upaya menegakkan keadilan di wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim. Al-Baladuri menekankan bahwa Tbilisi menjadi pusat perdagangan penting di bawah kekuasaan Abbasiyah, menarik pedagang dari berbagai wilayah. Ia menyebut bagaimana perjanjian damai dengan penduduk Kristen dijaga dengan konsisten. Setelah penaklukan Tiflis, perdagangan dan keamanan berkembang pesat di bawah perlindungan khalifah, dan penduduknya menjalankan kehidupan mereka dalam ketenangan. Dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan daerah taklukan. Al-Mawardi menyatakan bahwa pajak jizyah harus dipungut dengan adil, tanpa pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa kaum Zimmi, non-Muslim yang membayar jizyah, memiliki hak perlindungan penuh di bawah pemerintahan Muslim. Hak-hak kaum Zimmi di bawah kekuasaan Muslim adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana mereka memenuhi kewajiban membayar jizyah. Ibn Taimiyah dalam fatwa-fatwanya menyebut bahwa daerah seperti Tbilisi yang memiliki penduduk non-Muslim harus dipimpin dengan prinsip keadilan Islam. Ia menekankan bahwa keamanan dan stabilitas adalah prioritas dalam pemerintahan Muslim di daerah yang memiliki perbedaan agama dan budaya. Sebuah wilayah di mana umat Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan harus diperintah dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang dijamin oleh syariat. Para ilmuwan Muslim seperti Ibn Khaldun menyoroti bagaimana Tbilisi berkembang menjadi pusat perdagangan dan persinggahan penting di jalur perdagangan antara Timur Tengah, Bizantium, dan Eropa. Georgia, khususnya Tbilisi, menjadi bagian dari sistem ekonomi kekhalifahan dengan pajak dan hasil bumi yang berkontribusi pada perekonomian Abbasiyah. Wilayah yang dikuasai dengan keadilan akan menjadi pusat kemakmuran, sebagaimana Tbilisi yang menjadi bagian penting dari perdagangan di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Beberapa ahli militer Muslim mencatat bahwa Georgia menjadi benteng pertahanan utara kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah menempatkan garnisun militer di Tbilisi untuk memastikan keamanan dan mencegah pemberontakan. Catatan militer Muslim menyatakan bahwa pengelolaan garnisun yang efektif membantu menjaga stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Sejarawan seperti Ibnu Athir mencatat adanya asimilasi budaya secara bertahap antara kaum Muslim dan penduduk lokal di Tbilisi. Abbasiyah membangun masjid, pasar, dan infrastruktur publik untuk mendukung kehidupan sosial ekonomi di kota tersebut. Meski berada di bawah kekuasaan Muslim, penduduk Kristen tetap menjalankan ibadah mereka di gereja-gereja yang ada. Di Tbilisi, orang Kristen beribadah di gereja mereka, sementara masjid-masjid berdiri megah di sampingnya, menunjukkan harmoni dalam keberagaman. Georgia, Tbilisi, berkembang menjadi wilayah yang stabil dan makmur di bawah pengelolaan Abbasiyah. Penduduk Kristen diberi kebebasan beribadah dengan syarat membayar jizyah sebagai pusat perdagangan dan pertahanan di Kaukasus. Ilmuwan dan ulama menekankan pentingnya keadilan, perlindungan kaum Zimmi, dan stabilitas sosial. Pandangan ilmuwan dan ulama Muslim tentang kondisi Georgia pasca pengepungan menekankan keadilan dalam pemerintahan, stabilitas ekonomi,
dan toleransi agama sebagai prinsip utama dalam pengelolaan wilayah taklukan Kekhalifahan Abbasiyah.